selalu berharap adik-adik selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di ibadah online bersama Kak Nila dan Kak Yeni. Adik-adik sudah siap kan untuk ikut ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah, berarti adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan disiapkan Alkitabnya ya. Oke, kalau adik-adik sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan kasih Yesus. Pakai gerakannya, ikutin gerakan kakak ya. Mama papa yang mendampingi juga boleh ikut bernyanyi bersama ya. Adik-adik, sebelum kita mulai masuk ibadah selanjutnya, kita yuk doa pembukaan. Tetap berdiri, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam kami Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami ingin mengikuti ibadah online hari ini. Kiranya Kau sertai kami, Kau tuntun kami Tuhan dari awal hingga akhir. Doa yang jauh sempurna hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh syukur, dengan sukacita dan semangat. Ikutin kakak ya, kita akan pujikan di pintumu.
Yeni, hari ini ada yang mau bawa firman loh. Adik-adik tahu nggak siapa yang mau bawa firman? Siapa ya adik-adik? Penasaran nggak? Oke, kalau penasaran, yuk mari kita dengerin firman. Terima kasih Mbak Yeni tadi sama Mbak Nila yang sudah membawakan pujian untuk adik-adik. Adik-adik sudah sukacita belum ya di hari Minggu ini? Mbak Yosefi mau dengar suaranya ya? Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Wah, semuanya sudah sukacita ternyata setelah tadi bernyanyi bersama-sama. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum? Kalau sudah siap, yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Adik-adik ikuti Mbak Yosefi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, kami semua, anak-anak sekolah minggu, mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau mau jagai kami, agar tetap duduk manis mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati juga Mbak Yosefi yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu yang lalu semua adik-adik sekolah minggu tentunya ya. Hari ini Mbak Yosefi akan membawakan cerita bagaimana ketika Musa disertai oleh Tuhan. Nah sebelum masuk ke situ, apakah adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Coba cerita minggu yang lalu apa ya? Betul, masih tokoh Musa yang tetap disertai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, hari ini, pagi ini kita juga akan mendengarkan kembali bagaimana Musa memohon pertolongan Tuhan. Tapi sebelumnya, kita baca Alkitab dulu ya. Kita akan membacakan dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Musa meminta pernyataan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, jalanlah dari sini. Engkau dan bangsa itu telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tenguk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu saat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan.
Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang Kau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, Aku mengenal namamu dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal Kau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal kau." Tetapi jawabnya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Terima kasih. Nah, ternyata pada hari ini, tadi setelah kita membaca Alkitab, adik-adik, kita akan melihat bahwa ternyata dalam ayat tersebut dikatakan bahwa dengan kasih karunia Tuhan Allah di sini, Musa terus mendapatkan semangat loh adik-adik. Musa tetap bersemangat untuk terus memimpin bangsa Israel, sehingga akhirnya bisa sampai nanti di tanah Kanaan. Nah, dengan semangat yang dimiliki oleh Musa itu, maka Musa bisa menjadi pelayan Tuhan yang setia. Karena apa coba adik-adik? Musa percaya kan adik-adik di sini bahwa
Tuhan itu senantiasa membimbing kita. Nah, di masa pandemi ini, di mana ada virus corona ya, yang membuat adik-adik sampai hari ini di rumah saja, maka di situ kita diminta untuk menjadi seperti Musa yang senantiasa setia dengan perintah-perintah Tuhan. Nah, untuk itu, adik-adik bisa melihat lagi video yang akan tayang lagi nih. Seperti apa ya? Apa sih yang bisa adik-adik lakukan supaya adik-adik bisa seperti Musa? Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Nah, tadi adik-adik sudah sama-sama menonton video tentang 3M ya. Di masa pandemi ini, kita tetap menjaga jarak. Jadi, kalaupun kita berjalan sama mama papa kita tetap jaga jarak. Kita tidak bersentuhan sesering mungkin. Mengucapkan salam juga mungkin cukup dengan seperti ini ya adik-adik. Ya, tidak perlu kita bersalaman untuk masa pandemi seperti ini. Nah, adik-adik,
tadi selain menjaga jarak tadi, ya, tidak langsung memeluk mama kita ketika pulang dari pasar tadi. Adik-adik bisa mempraktekkan di rumah nanti masing-masing ya. Kemudian di mana-mana, kemana-mana, adik-adik tetap menggunakan masker. Sudah punya belum maskernya? Pasti maskernya bisa bermacam-macam di rumah ya. Tetapi yang jelas adik-adik menggunakan masker untuk dipergunakan supaya virusnya akan lari dari tubuh kita. Yuk kita pakai sama-sama ya, maskernya seperti apa. Nah, tetap menggunakan masker di tengah keramaian dan tetap jaga jarak tadi. Setelah itu adik-adik jangan pernah bosan untuk mencuci tangannya. Ya, minta mama papanya ketika bepergian habis bermain boleh cuci tangan di air mengalir tadi seperti contoh di video tadi. Atau ketika adik-adik sedang berjalan bersama-sama dengan keluarga, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer apapun yang dimiliki di rumah. Ya, adik-adik tetap selalu mencuci tangan. Mencuci tangan setelah adik-adik bersentuhan dengan apapun juga seperti itu. Jadi adik-adik bisa mempraktekkan bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan. Nah, mudahkan adik-adik menjadi setia seperti Musa telah mengajarkan kita juga untuk setia dan Tuhan yang senantiasa membimbing menyertai adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, tidak sulit kan tadi? Nanti untuk aktivitas di minggu depan, ada tugas loh untuk adik-adik di rumah. Dan tentang 3M ini bisa dilakukan mulai dari adik-adik yang batita, balita, kelas kecil, serta kelas besar untuk mempraktekkan di rumah. Apa tadi? 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, serta cuci tangan. Dipraktekkan ya adik-adik, dan kalau sudah dipraktekkan, nanti kirim fotonya ke nomor yang ada di sini. Dan boleh juga kirim videonya juga loh di nomor yang sudah ada nanti ya. Begitu adik-adik. Semoga adik-adik tetap semangat ya di pandemi ini. Tetap semangat untuk hidup sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Mari adik-adik kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan cerita tentang firman-Mu, Tuhan, jadikan kami anak-anak yang senantiasa setia kepada Tuhan, anak-anak yang juga senantiasa mengikuti nasihat Papa Mama, dan ajarkan kami juga untuk setia dengan selalu belajar di rumah di masa pandemi ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan bagi anak-anak kami semua, anak-anak sekolah minggu GKJ Bekasi Timur, dan juga Tuhan senantiasa memberkati para pelayan anak di GKJ Bekasi Timur ini ya Tuhan, untuk juga senantiasa setia dengan pelayanan-pelayanan di Komisi Anak ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk adik-adik yang tetap bersemangat di masa pandemi ini. Untuk adik-adik yang selalu setia dan selalu semangat mengikuti sekolah minggu online ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan. Tuhan juga berkati Papa Mama yang senantiasa membimbing adik-adik sekolah minggu dengan baik di rumah. Terima kasih ya Allah, haleluya, amin. Oh iya, ibadah kita sudah selesai. Jadi, sudah selesai juga acara sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Tapi kita kan masih harus memuji Tuhan ya. Kita panggil lagi yuk tadi. Masih ingat kan tadi kakak-kakak kita panggilkan Kak Nila dan Kak Yeni untuk kembali memuji Tuhan. Oke, terima kasih pelayanan firman-Nya Kak Yos. Dan karena kita mendengarkan firman Tuhan tadi mengenai memakai masker, jadi kita mengikuti protokol kesehatan kita pakai masker ya adik-adik. Oke, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita bersikap sempurna, kita mau mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya.
tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah siap kan persembahannya? Nah, persembahan yang sudah terkumpul nanti bisa adik-adik titipkan ke papa dan mama untuk selanjutnya ditransfer ke rekening gereja, atau bisa juga dititipkan ke pengurus kelompok masing-masing. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita pujikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama akan berdoa, membawa persembahan kita di dalam doa dan syafaat. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah kami ya Tuhan, kuatkan dan lindungilah kami di masa pandemi ini ya Tuhan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Bekasi Timur. Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan, dan juga berkatilah di dalam pekerjaannya. Kami berdoa untuk anak-anak yang harus belajar online ya Tuhan. Tuhan berkatilah anak-anak agar tetap sehat, tetap sukacita dan semangat di dalam belajar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan dan perlindungan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah
pencobaan. Naikkan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Oke, adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari adik-adik di rumah, kita berdiri dulu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini, dan juga untuk mama papa yang mendampingi. Terima kasih. Dan adik-adik, ingat ya untuk mengirimkan aktivitas, minta tolong mama atau papa untuk divideokan atau difoto dan dapat dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Adik-adik, selalu jaga kesehatan ya, untuk selalu makan makanan yang bergizi, untuk rajin cuci tangan, dan pakai masker. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.